Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 614. Fabrian tidak berkomentar. Meskipun belum jelas siapa dalangnya, Fabrian sudah bisa menebaknya. Faksi penasihat kanan. Waktu itu, Putro mendampingi Dirga sebagai penasihat militer. Kemudian, Raja mengeluarkan dekret Dirga mati. Tidak lama kemudian, Putro juga diberhentikan dari jabatannya. Setelah itu, faksi penasihat kanan berkuasa di pemerintahan. Namun, sekarang Raja mengangkat seorang penasihat kiri. Siapa yang tidak bisa membaca situasi ini? Hanya saja, semua orang berusaha menghindarinya. Fabrian memang tidak langsung menyebutkan namanya, tetapi gubernur mendukung faksi penasihat kanan. Jadi, penasihat kanan pasti akan marah jika mendengar ucapan ini. Hal ini karena dia tahu Fabrian sedang menyindirnya. Kamu memang gak bilang itu perbuatan siapa, tapi semua orang bisa menebaknya dari sindiranmu. Fabrian, keluarga Omair mendapatkan kekayaan seperti sekarang ini dengan susah payah selama 3 generasi. Jadi, aku gak akan membiarkan keluarga Gumilar menghancurkannya. Kalaupun pamanmu yang datang, aku juga gak akan menyetujuinya, ujar Naufal. Awalnya, Naufal ingin mencari kesempatan untuk membatalkan pernikahan dengan keluarga Gumilar. Hanya saja, dia tidak menemukan saat yang tepat. Jadi, mana mungkin dia melepaskan kesempatan yang didapatkan dengan susah payah ini. Aku akan mengirimkan surat kepada pamanmu untuk membatalkan pernikahan ini, ujar Naufal. Sesudah itu, dia hendak masuk untuk menulis surat pembatalan pernikahan. Namun, tiba-tiba bawahan Naufal datang. Bawahan itu melaporkan, Pak Naufal, di luar ada orang yang bernama Wira ingin bertemu denganmu. Fabrian yang mendengar laporan bawahan seketika merasa senang. Akhirnya, Wira datang. Naufal mendengus dan menyahut begitu mendengar perkataan bawahan, aku nggak kenal dengan orang itu. Usir saja dia. Tapi, Wira bilang dia ingin berbisnis dengan Pak Naufal, kata bawahan. Naufal kebingungan. Wira ingin berbisnis dengannya. Bisnis keluarga Omair sangat bagus, sama sekali tidak perlu bekerja sama dengan orang lain. Namun, Naufal tahu Wira memang merupakan seorang pebisnis hebat. Beberapa hari yang lalu, parfum yang dijualnya sangat laku di Provinsi Jawali. Orang yang ingin membelinya juga harus membayar mahal untuk mendapatkannya dari orang lain. Istri Naufal bahkan terus memohon kepadanya untuk membeli parfum itu. Naufal baru mendapatkan 1 botol parfum setelah meminta bantuan orang. Dia menghabiskan 800.000 gabak untuk membeli parfum yang awalnya seharga 500.000 gabak. Akan tetapi, parfum itu memang cukup bagus. Naufal memikirkannya sejenak. Apa Wira datang untuk berbisnis parfum dengannya? Kalau begitu, ini adalah kesempatan bagus. Naufal melirik Fabrian sekilas, lalu berucap kepada bawahannya, suruh dia masuk. Kala ini, Wira hanya membawa Prarmana masuk sambil membawa banyak hadiah. Wira menyapa dengan sopan, halo, Pak Naufal. Sebenarnya, Wira datang untuk mengurus masalah pernikahan Fabrian. Wira memang tidak tahu alasan Putro memiliki perjanjian pernikahan dengan keluarga Omair. Namun, Wira merasa Putro adalah orang yang bijak dan setia kawan. Jadi, Putro pasti punya alasan berbuat seperti ini. Setelah mempertimbangkannya, Wira pun mendatangi kediaman keluarga Omair. Fabrian yang berada di samping merasa malu dan menunduk begitu melihat kedatangan Wira. Jika bukan karena semalam dia mabuk dan bicara sembarangan, Wira juga tidak perlu datang ke sini. Wira malah tertawa dan menggeleng untuk mengisyaratkan kepada Fabrian agar tidak perlu khawatir. Kemudian, Naufal berucap dengan tergesa-gesa, Tuan Wira terlalu sungkan. Ngomong-ngomong, Tuan Wira mau membicarakan masalah apa denganku? Menurut Naufal, kemungkinan besar Wira datang untuk membicarakan bisnis parfum. Wira hanya tersenyum, lalu menyahut, tentu saja bisnis yang menguntungkan. Pak Naufal, silakan lihat ini. Setelah itu, Wira membuka kotak dan mengeluarkan gelas kristal. Namun, sebenarnya ini adalah gelas kaca. Hanya saja, barang ini akan menjadi lebih bernilai jika disebut sebagai gelas kristal. Naufal menimpali, ini, gelas kristal. Bab 615. Naufal merasa terkejut. Apa Wira datang untuk berbisnis gelas kristal dengannya? Naufal berkata, Tuan Wira, gelas kristal ini memang bagus, tapi
Apa kamu berniat berbisnis ini denganku? Wira mengangguk setelah mendengar perkataan Naufal, lalu menjawab, tentu saja. Aku baru saja datang dan membutuhkan seorang rekan untuk melelang beberapa produk kristal. Kalau Pak Naufal bersedia, aku ingin meminjam koneksimu untuk mengadakan pelelangan kelas atas di Provinsi Jawali. Wira melanjutkan, nanti, semua produk kristal akan dilelang dan Pak Naufal boleh mengambil keuntungan 20% dari setiap harga pelelangan produk. Bagaimana? 20% memang kelihatannya tidak banyak, tetapi harga barang-barang ini sangat mahal. Gelas kristal seperti ini bahkan bisa dilelang seharga ratusan juta gabak. Naufal menelan ludah, berarti dia akan mendapatkan keuntungan puluhan juta gabak. Naufal berujar, Tuan Wira, kamu punya berapa banyak produk kristal seperti ini? Wira menyahut, nggak banyak, hanya 20 produk. Kali ini, Wira tidak membawa banyak produk kristal. Selain itu, barang yang langka lebih berharga. Kalau diproduksi terlalu banyak, nilai produknya tidak akan terlalu tinggi. 20 produk kristal masih bisa dijual di Provinsi Jawali. Naufal berucap, 20 produk, Naufal mulai menghitung. Jika benar-benar bekerja sama dengan Wira, setidaknya Naufal bisa memperoleh pendapatan bersih miliaran gabak. Ini adalah keuntungan keluarga Omair selama 3 tahun. Siapapun tidak akan menolak keuntungan sebesar ini. Namun, Naufal juga tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis. Jadi, dia bertanya, Tuan Wira, aku sangat berterima kasih karena kamu mencariku untuk membicarakan bisnis yang menguntungkan seperti ini. Hanya saja, apa persyaratanmu? Wira melambaikan tangannya dan menjawab, aku dan Kak Putro berteman baik, makanya aku menganggap Fabrian sebagai keponakanku. Jadi, aku pikir sebaiknya bekerja sama dengan orang dekat. Kebetulan Fabrian punya perjanjian pernikahan dengan keluarga Omair. Itulah sebabnya, aku datang mencari Pak Naufal. Kemudian, Wira tersenyum dan bertanya lagi, Pak Naufal, kamu nggak keberatan, kan? Ekspresi Naufal berubah drastis begitu mendengar ucapan Wira. Ternyata, Wira datang untuk mengurus masalah Fabrian. Hanya saja, Naufal benar-benar ingin membatalkan pernikahan. Selain itu, Naufal berniat menikahkan putrinya dengan putra gubernur. Namun, begitu teringat Wira yang bisa langsung menghasilkan keuntungan 3 tahun untuk keluarga Omair, Naufal menjadi bersemangat. Wira melanjutkan, Pak Naufal, ini hanya produksi barang-barang kristal pertamaku. Kedepannya, mungkin ada sekitar 20 produk yang dilelang setiap tahun. Nanti, aku masih harus bekerja sama dengan Pak Naufal. Begitu Wira selesai bicara, Naufal langsung merasa antusias. Dia berucap, tiap tahun, Naufal terbengong-bengong. Jika mengadakan pelelangan setiap tahun, Naufal bisa mendapatkan keuntungan miliaran gabak. Astaga, Naufal mulai bersemangat, tetapi Wira tidak berbicara dan hanya memandang Naufal. Manusia selalu mengejar keuntungan dan Naufal adalah seorang pebisnis. Jadi, dia tidak mungkin menolak keuntungan sebesar ini. Naufal langsung berujar dengan menggebu-gebu, aku setuju bekerja sama dengan Tuan Wira. Mengenai pernikahan Fabrian dan putriku namun, tiba-tiba terdengar teriakan pengawal dari luar. Tuan Hatta sampai. Ekspresi Naufal seketika berubah drastis ketika mendengar suara ini. Bahkan, Wira pun diam-diam merasa khawatir. Bab 616. Siapa sangka, putra gubernur datang saat ini. Pasti akan terjadi masalah besar. Apa Hatta sudah mengetahui masalah di perjamuan semalam? Ekspresi Naufal berubah drastis dan dia tidak jadi berbicara. Naufal segera keluar untuk menyambut Hatta. Tak lama kemudian, Wira melihat pria yang berpakaian mewah dan memegang kipas berjalan masuk. Memegang kipas berjalan masuk, ekspresinya tampak arogan. Gubernur adalah penguasa di Provinsi Jawali. Sebagai putranya, tentu saja Hatta juga mempunyai kuasa yang besar. Sementara itu, Naufal yang mengikuti di belakang Hatta terlihat seperti seorang penjilat. Seorang pebisnis yang sangat kaya sekalipun juga harus bersikap patuh begitu berhadapan dengan orang berkuasa seperti ini. Tuan Hatta, ada apa? Tanya Naufal dengan hati-hati. Sementara itu, Hatta tersenyum. Pak Naufal, tadi aku baru saja menemani ayahku inspeksi. Jadi, sekarang aku datang mengunjungimu, kata Hatta. Raut wajah Naufal berubah drastis. Mengunjungi, sepertinya, bukan itu tujuan Hatta. Naufal adalah orang pintar. Biasanya, dia selalu bersikap segan kepada gubernur. Jadi, Naufal tahu jelas seperti apa hubungannya dengan gubernur. Namun,
hubungan mereka tidak begitu dekat sampai-sampai putra gubernur datang mengunjunginya. Seharusnya, Naufal merasa senang. Bagaimanapun, dihargai seorang gubernur adalah hal yang bagus. Hanya saja Naufal tahu kali ini pasti ada masalah. Wira juga mengernyit. Kemudian, Naufal segera berujar, "Aduh, orang sepertiku nggak pantas merepotkan Tuan Hatta." Naufal berkeringat dingin. Hatta melirik Naufal sekilas dan diam-diam mencibir. Setelah itu, Hatta baru memandang Wira dan Fabrian. Hatta berkata, "Apa ini Tuan Wahyudi? Ternyata memang nggak biasa." "Oh, ini keponakan Tuan Putro, ya." "Halo, Fabrian." Setelah memperingatkan Nautel, Hatta menyapa Wira dan Fabrian seraya tersenyum. Sikap Hatta benar-benar membuat Naufal kebingungan. Fabrian juga heran. Awalnya, dia mengira Hatta datang untuk menegur mereka. Namun, sikap Hatta malah begitu ramah. Wira tersenyum dan memberi hormat, lalu berucap, "Aku dengar anak Pak Gubernur sangat berwibawa." Ternyata memang begitu. Hatta segera melambaikan tangan dan menimpali, "Dibandingkan dengan Tuan Wahyudi, aku yang mengandalkan reputasi ayahku sama sekali nggak ada apa-apanya." Selesai bicara, Hatta duduk di kursi sambil menggoyang kipasnya. Dia tidak berbicara lagi. Naufal segera menyuruh orang untuk menyeduh teh, lalu berdiri di samping dengan gelisah. Dia tidak berani berkomentar lagi. Suasana seketika menjadi hening. Hanya terdengar suara Hatta yang sedang menyesap teh. Setelah beberapa saat, Hatta baru tiba-tiba berkata, "Oh, iya." Mendengar Hatta angkat bicara, Naufal menjadi gugup. Naufal segera menyahut, "Tuan Hatta, ada perintah apa?" Hatta menjawab, "Bukan perintah. Hanya saja, aku dengar Pak Naufal punya seorang putri. Hari ini aku datang untuk membicarakan masalah pernikahan." Raut wajah Fabrian berubah drastis setelah mendengar ucapan Hatta. Keluarga Omair dan Bumilar sudah menetapkan perjanjian pernikahan sejak awal. Fabrian yakin Hatta juga mengetahuinya. Jadi, Hatta pasti sengaja